Setelah momentum ini dia turun, membuat arah yang baru, arah push yang baru. Arah push ini adalah arah push yang mengikut momentum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini Mimin akan coba mengulas kembali tentang RSI 13 yang kita kombinasikan dengan Bima O'Malley. Padahal di video-video sebelumnya Mimin pernah buat, tapi ini kita khususkan kepada RSI 13. Semoga bisa menjadi pendukung dan menjadi ilmu tambahan buat kita semua. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru berkunjung di channel Mimin, jangan lupa dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kita yang lain agar kita sama-sama belajar. Oke? Sebelum kita bahas juga ke pembahasannya, simak dulu informasi yang sangat penting berikut ini. Kenapa harus gabung program Partner XM? Karena gabung di program Partner XM itu gampang banget. Registrasinya super cepat, cuma butuh kurang dari 5 menit. Dan nggak ada batasan berapa banyak klien yang bisa kamu undang. Plus, pembayarannya juga harian dan selalu tepat waktu. Buat promosi, kamu bakal dikasih berbagai alat keren kayak banner yang bisa pakai langsung. Kamu juga bisa ikutan kompetisi Partner SM yang seru dan diadakan secara rutin. Nah, soal komisi, nggak perlu khawatir. Di sini komisinya tetap dan nggak tergantung sama sprint. Misalnya untuk gold, kamu bisa dapat komisi $13 per lot. Ini berbeda sama broker lain yang biasanya komisinya dipengaruhi oleh sprint. Di XM, kamu bisa dapat komisi hingga $80 per lot tergantung instrumen yang kamu pilih. So, kalau kamu dapat penghasilan tambahan dengan cara yang simpel dan seru, program Partner XM ini wajib banget kamu coba. Oke, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil manfaat. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan kita. Oke, sekarang kita buka pair favorit banyak teman-teman. Oke, di sini akan coba perbesar karena kita akan fokus ke RSI. Jadi di sini Mimin akan buang dulu yang lain-lain ya. Di sini coba Mimin ganti menjadi warna hitam biar lebih kelihatan ya. Oh iya, kita masukkan saja dari awal ya. Kita cara memasukkan RSI-nya, misalnya teman-teman sudah memasang indikator Bima. Untuk memasukkan RSI-nya, teman-teman bisa klik pada bagian insert ya. Kemudian pada bagian indikator, lalu ke oskilator ya. Oskilator, lalu teman-teman cari relative strength index atau RSI. Defaultnya itu 14, teman-teman bisa juga gunakan 14, bisa juga yang biasanya 13. Untuk warna bisa disesuaikan sesuai dengan selera ya, yang enak dilihat dari mata teman-teman. Nah, untuk level ini teman-teman bisa pada bagian default kita reset dulu. Nah, bawaannya itu hanya 30 dan 70 ya. Jadi kita bisa menambahkan level 50 sebagai penengah. Kita bisa juga masukkan deskripsinya sebagai candle arah atau CSAK atau arah atau apa aja bisa. Kemudian kalau teman-teman cuma pakai RSI 13, teman-teman boleh juga menambahkan level 20 dan level 80. Itu kalau khusus menggunakan satu saja ya. 80. Oke. Dan dia akan muncul seperti ini. Untuk ukuran bisa kita besarkan. Pada bagian parameter, pada bagian ini rubah ke yang agak lebih besar. Nah, biar lebih kelihatan.
Nah, untuk garisnya pada bagian level, teman-teman juga bisa mengganti warna hitam, misalnya ukurannya di sini, lu klik OK. Ya, jadi seperti ini ya. Tapi karena bagian level kita maunya kecil aja, kita bisa ganti warna kotak-kotak aja ya. Warna kita ganti misalnya merah. Kelihatan kurang ya? Kurang kelihatan, kita ganti warna hitam aja kali ya. Oke, hitam aja. Oke, seperti ini. Ini kebesaran kita kecilkan sedikit ya bagian parameter. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau memasukkan indikator tambahan, tidak boleh insert dari sini ya. Kalau insert dari sini, nanti dia akan terbagi kepada dua. Misalnya teman-teman nanti memasukkan stokastik, jangan dari sini. Karena di sini otomatis akan terbagi menjadi dua ini. Dan ini memboroskan tampilan ya. Ini juga warna tadi putih, kita nggak kelihatan, kita buang aja dari sini. Nah, untuk cara memasukkan agar tergabung, teman-teman bisa menggunakan tombol atau folder navigator ya. Nah, untuk memasukkan agar dia menyatu, teman-teman bisa klik pada folder, kemudian teman-teman bisa memilih pada bagian indikator, misalnya memasukkan stokastik, nanti drag saja ke bagian bawah, lalu diatur ya, diatur inputnya berapa, nanti tinggal klik OK, dia akan menyatu seperti ini. Nah, jadi tidak boleh dimasukkan dari bagian insert karena dia akan terpisah. Oke. Sekarang kita fokus dulu ke fungsi dan peranan daripada RSI 13. RSI 13 ini punya fungsi dia seperti MID-BB dan EMA 50 ya. Yang mana di sini kita sudah membatasi ada level 50 ya, di atas level 50 di sini. Ini ibaratnya adalah MID-BB. Yang level 50 ibarat MID-BB, kemudian terbagi kepada dua. Nah, yang bagian atas, kalau RSI 13 bermain di area di atas 50, garis besarnya adalah uptrend. Kalau dia bermain di bawah level 50, maka dia adalah downtrend. Nah, kadang-kadang kalau dia bermain di level-level terendah dan tertingginya, dia akan menjadi overbought dan menjadi oversold. Tapi kita tidak boleh terlalu fokus pada overbought dan oversold. Sekarang kalau kita fokus kepada oversold yang ini, pada saat area ini sudah menuju ke oversold, apakah dia turun? Yang ada di sini momentum, kita sell, terkena. Sebab itu kita tidak boleh terlalu fokus kepada bagian overbought dan oversold di saat berlawanan tren. Tapi kita akan fokus kalau RSI 13 berada di atas 50, kita akan fokus kepada uptrend. Ya, kadang-kadang ada juga seperti ini. Nah, seperti ini akan menjadi overbought dan dia valid. Nah, sebab itu kita perlu menggunakan multi time frame. Ya, selain itu, selain pembagian tren, kita akan memanfaatkan sebagai candle arah. Ya, ketika misalnya ada candle menjadi arah kukuh, ya contohnya seperti ini, ada arah kukuh, ya. RSI 13 sudah berada di atas 50. Nah, ini pertanda awal uptrend, tren sudah mulai ada arah yang baru. Tetapi kita harus ingat, kalau di belakang ini ada momentum, sebelum ada momentum yang berlawanan, maka penurunan masih ada. Kalau hanya sekedar melihat pada time frame H1, kita belum menggunakan dengan multi time frame. Ya, ini sekedar satu time frame, tapi tetap kita harus gunakan multi time frame. Ini sekedar pembahasan awal dari peranan dan fungsi daripada RSI 13. Oke. Nah, misalnya seperti ini ada ekstrim, ya. Yang ini ada arah kukuh sekaligus momentum.
teman-teman bisa perhatikan RSI-nya berada di level 50. Extreme akan pergi ke titik wajib, dia akan tetap membuat sekali re-entry. Pada saat membuat re-entry, RSI 13 tidak observasi level 50. Di area zona re-entry pun tidak menjadi arah kuku. Dia akan berlaku sebagai re-entry, walaupun re-entry ini hanya sekedar turun dan dia kepada MA510 dulu untuk membuat entry bagi MA5. Sampai di sini baru ada candle arah kuku. Yang ini, ketika ada arah kuku ada RSI 13. Nah, di sini juga ada RSI 13 yang lepas di bawah level 50. Nah, di saat-saat seperti ini kita harus hati-hati ya. Sebab itu RSI 13 ini hanyalah pendukung. Tidak boleh diambil bulat-bulat. Misalnya kalau sudah overbought kita oversold, kita sell ya. Akhirnya yang jadinya tren masih up. Kenapa tren masih up? Karena di saat ini mid BB dan MA50 masih berada di bawah. Ini yang lebih kuat. Ini sebagai pendukung. Oke? Jadi RSI ini hanyalah support ataupun pendukung indikator tambahan dalam BB5. Ya, dan jadi ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Oke? Nah, perhatikan pada saat ada arah kuku, selalunya RSI 13 itu mendukung. Seperti ini, ada arah kuku buy, ya. Kemudian ada RSI pecah garisan batasan 50. Kemudian pada saat membuat re-entry, RSI pun sering sekali mendukung di area ini, tidak pecah. Tidak keluar atau close di bawah garisan 50. Tapi kadang-kadang indikator ini lagging, ya. Dia sering kalau lagi market live dia agak-agak turun, tapi ketika close candle baru ngikutin. Jadi kita hanya bisa menggunakan sebagai fungsi tambahan. Ya, kadang-kadang dia seperti ini, ada double extreme, dia juga mengikuti candle. Ya, seperti ini. Ini disebut apa namanya? Divergent. Kalau tidak salah, divergent atau convergent, Mimin kurang mengerti. Yang jelas ini biasanya sering berlaku ketika double extreme atau market hilang volume seperti ini. Ya. Tapi kalau Mimin pribadi hanya memperhatikan candle arah kuku dan tren. Ya, Mimin pribadi untuk RSI 13 ini hanya terfokus kepada arah kuku dan tren. Misalnya di daily sedang ada re-entry. Di sini kita ambil misalnya di H4 ada re-entry. Di sini Mimin besar. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada arah kuku buy. Arah kuku buy, RSI 13 sudah di level 50, di atas level 50. Ini ada arah kuku sell, RSI 13 di bawah level 50. Dia membuat sekali re-entry, walaupun re-entry ini re-entry yang berlawan tren karena momentum ini belum dimatikan. Tapi ada sekali re-entry, ada RSI 13 sudah pecah level 50, kita boleh ambil sekali re-entry di time frame yang lebih kecil. Ya, misalnya di sini katakanlah ada re-entry H4. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, kita ambil re-entry, ini ada arah, ada re-entry. Kita ambil di H1, tetap menggunakan konfirmasi multi time frame. Nah, enggak ini. Sini tandain. Oke. Nah, re-entry yang ini. Jadi di H4 ada re-entry arah kuku, di H1 ada re-entry dari momentum. Ya, walaupun re-entry ini tidak dilanjutkan. Yang intinya di sini ada sinyal kekuatan dan didukung oleh RSI, walaupun re-entry ini hanya sebatas
pullback karena berlawanan dari daily sideways waktu itu. Oke, sekarang kita lihat pada bagian hari entry buy dari arah kuku. Nah, setelah momentum ini dia turun membuat arah yang baru, arah kuku yang baru. Arah kuku ini adalah arah kuku yang mengikut momentum, ya. Jadi selama momentum ini belum dimatikan, maka kekuatan momentum masih berlaku. Kita hanya melihat sebagai momentum dan MA5, MA50 dan MIBB sebagai tren. Ini ada arah kuku yang baru yang mengikuti perjalanan momentum yang sebelumnya. Dan ketika ada momentum arah kuku, di sini RSI sudah di atas level 50 dan di sini dia membuat sekali dari entry. Kita bisa gunakan H1 untuk validasi. Ya, di sini teman-teman juga bisa lihat ketika terbentuk di sini ada momentum buy, RSI juga sudah ada di atas level 50. Ya, dan dia turun mengambil re-entry daripada H4. Ya, itu fungsi daripada RSI. Kadang-kadang ketika dia reject dalam keadaan BB mendatar, RSI ini juga berdekatan dengan area level 70 dan atau 30. Ini level standarnya 70 dan 30, tapi meminta tambahkan 80 dan 20 karena kalau kita pakai dia sendiri, kadang-kadang dia akan sampai ke level 80 ataupun 20. Ya, tapi level overbought ataupun oversold tidak boleh kita jadikan acuan. Karena di sini lebih kita fokus kepada tren. Contohnya seperti ini, berlaku re-entry, ya. Di sini juga perhatikan RSI juga tertahan di area-area level 50. Dan pada saat ini adalah re-entry golden setup. Ya, mungkin kita sudah pernah bahas re-entry golden setup. Tapi mungkin di next video kita coba bahas lagi. Ada re-entry di pertemuan MIBB dan re-entry golden setup. Selain re-entry daripada pertemuan MA5, MA10. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ini juga berlaku di semua time frame. Ya, kalau ada berlaku di H1 juga dia berlakunya sama ya. Teman-teman bisa coba-coba backtest. Nah, kadang-kadang seperti ini ya, antara diwaspadai. Nah, ini arah kuku. Ini sudah di atas level 50. Tapi teman-teman harus tahu, arah kuku ini adalah arah kuku yang berlawanan tren. Kenapa? Karena dia masih ada momentum yang belum dimatikan oleh momentum. Dan ketika ini kalau kita lihat adalah zona-zona re-entry di H4. Ya, tetap kembalinya ke peranan dan fungsi sinyal dan setup itu sendiri. Sementara RSI hanyalah pendukung yang sangat bagus untuk digunakan melihat tren dan arah yang volatile. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman yang bertanya tentang RSI dan bisa menambahkan sedikit demi sedikit kepahaman dalam peranan dan fungsinya. Sampai di sini dulu agar durasi tidak terlalu panjang. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat membaca dan salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.